selama dipotong ini hasilnya positif, maka polis itu tetap berjalan. Jadi fungsi nilai tunai adalah untuk memastikan sebuah manfaat di dalam polis bisa tetap berlangsung. Betul ya? So ketika misalkan nasabah kita, saya meyakini rata-rata nasabah campaign pasti polisnya udah tahun ke-5, ke-6, ke-8, ke-9 udah banyak-banyak. Pasti udah ada nilai tunainya, ya. Kalaupun misalkan premi naik dari 1 juta pindah ke 2 juta misalkan, Anda kan bisa ngasih tahu bahwa sebenarnya ketika Anda ambil yang 2 juta, ini kan bedanya kan 1 jutanya nggak diakuisisi, yang 1 juta kedua baru diakuisisi, gitu kan? Betul nggak? Dan sejujurnya nasabah misalkan nih cuma setahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pokoknya nggak perlu lama. Selama penyetoran ini udah cukup untuk nilai tunainya dipotong coy aman, sebenarnya boleh nggak dia berhenti? Boleh. Jadi nggak mungkin orang ini nggak mau ambil sebenarnya. Mungkin dia salah nangkep gitu loh. Belum pikirannya udah jelek duluan, dibikin mau di closing atau apa. Nangkep ya? Jadi pesan saya, Anda yang hari ini sedang melakukan campaign pun, ya, atau Anda seperti yang tadi mau di reselling dengan cara buka baru kemudian yang lama dicabut, nggak ada yang salah, ya. Yang salah adalah kalau misalkan ini polis lama, ini polis baru, ya, ini baru, ini yang lama, ya. Salah satu manfaat poinnya adalah PHS yang Anda buang. Kemudian Anda munculin di sini PPH, misalkan Anda mau jual lagi, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi jangan lupa, dulu pernah ada dia buang premi berkala untuk beli ini, betul ya? Kalau Anda cuma buang doang tanpa Anda gantiin manfaat buat dia, Anda udah merugikan nasabah, paham ya? So sebaiknya ketika Anda mau jual baru di sini nggak apa-apa, tapi begitu Anda buang yang ini, Anda coba dihitung, ya, polis yang lama ini jangan sampai ketutup malah, kan kasihan udah pernah dibeli kok. Coba didesain ulang bagaimana caranya ini bisa full CCD misalnya, atau bisa full linktem misalnya. Jadi polis lama ini juga masih ada isinya, paham ya? Kemudian dengan nilai tunai yang tersisa, ya terserah. Kalau memang masih nggak cukup, ya suruh tambah lagi premi. Kalau udah cukup, ya nggak apa-apa, boleh cuti premi. Nanti ya. Yang sangat saya nggak suka adalah ketika Anda melakukan ini pindah ke sini, PPH plus, kemudian Anda sengaja turunin semua gitu, supaya kemampuan yang dulu di sini Anda ajak pindah ke sini. Loh kan kasihan yang di sini, gitu loh. Ya apalagi kalau Anda memprovokasi tutup aja, tambah lebih salah lagi. Ya, saya sering kali ngomong ke tim saya kalau dia mau tutup polis orang, jawabannya cuma satu. Kalau kamu udah selamanya nggak akan beli Prudential, ya wis tutupan. Tapi begitu kamu ada pemikiran untuk mungkin akan beli Prudential, jangan pernah tutup polis Prudential. Kenapa? Sejelek-jeleknya isi polis zaman dulu, kan masih bisa diedit, betul ya? Selama Anda tidak menambah komposisi premi berkala, editan yang lama ini tidak ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi hanya kena kalau premi berkalanya ada tambahan naik, dan yang diakuisisi hanya selisih kenaikannya saja. Anggap ya. Jadi kalau tadi contohnya 1 juta ke 2 juta, yang diakuisisi kan 1 juta yang terakhir. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kuncinya closing di siapa? Di kita atau calon nasabah? Di kita. Kalau sampai nasabah kita kasih tahu ternyata ngaku nggak ada duit, padahal Anda yakin dia punya duit, berarti diagnosanya apa? Apa diagnosanya? Dia nggak ngerti gitu, ngerti ya? Dia nggak ngerti bahwa yang dia beli ini aset loh, yang dia beli ini menguntungkan buat dia. Nangkep ya? Tadi yang saya cerita di awal itu. Nah, kemudian yang kedua, karyawan sudah punya asuransi dari perusahaan. Ya, orang ini perlu diedukasi. Saya ajarin Anda kalau saya ngomong di kelas training MBC, saya ngajarinnya gini, urutannya Anda kalau mau prospek komunikasi polis itu dimulai dari review, kemudian Anda edukasi dia, kemudian Anda bikin masalah, dan Anda yang kasih dia solusi. Ya, jadi urutannya itu begini. Ketika kita mau komunikasi dengan calon nasabah, urutannya itu 4 ini. Awal dari review polis kalau dia memang mengesankan defensif akibat kepemilikan polis yang udah banyak, Anda harus awali dari review supaya dia paham benar sebenarnya isi polisnya itu apa. Orang defensif nggak mau beli lagi karena sudah merasa punya, kan dia merasa bahwa oh polisku banyak, nggak perlu beli lagi, nggak perlu nambah. Padahal ketika Anda beneran review polis, beda polis, akhirnya kan ketahuan tuh jiwanya berapa,
krisisnya berapa, hospitalnya kayak apa, Anda tahu semua kan? Nah setelah itu kan Anda mulai edukasi dia, apa itu jiwa, fungsinya apa itu krisis cover, fungsinya apa, hospitalnya fungsinya, Anda ceritain semua edukasi. Setelah itu buatlah masalah sesuai dengan kondisi klien Anda. Ya, kan nggak sama ya antara yang klien muda problemnya dengan klien yang udah tua, yang punya anak kecil sama punya anak udah besar, kan problemnya nggak semua sama. Dan yang terakhir tentu Anda pasti ngasih solusi, dan solusinya cuma 3, apakah midterm, PPA plus atau CCP, cuma gitu aja. Nah sekarang balik lagi di sini. Karyawan sudah punya polis dari perusahaan, ya. Anda mulai edukasi dia. Salah satunya Pak, kita tanya, lu tahu nggak kenapa kok kamu hari ini dikasih perusahaan sebuah polis asuransi? Ya karena kamu lagi berguna buat perusahaan, bener nggak? Kira-kira kalau sekarang dibalik, lu jadi bos, aku jadi karyawan. Terus suatu hari tiba-tiba saya kena stroke. Padahal kerjaan saya marketing, tiap hari harus keliling, tiap hari harus ngomong, tiap hari harus telepon. Dan tiba-tiba saya harus dipusi ruangan, saya nggak bisa ngomong. Kira-kira lu mau pakai aku nggak? Mungkin atas dasar kemanusiaan, pakai lah ya, nggak apa-apa. 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh, tetap aja 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan nggak sembuh-sembuh. Teman-teman ada di undang-undang ketenaga kerjaan, perusahaan boleh untuk mempensiunkan dia kalau udah 6 bulan, benar nggak? Lah akibatnya apa? Begitu udah nggak dipakai sama perusahaan, bisa nggak lu dapat polis lagi? Lu punya duit berapapun, begitu keluar dari perusahaan dan udah lepas dari polis yang dia punya, lu bisa beli lagi nggak di luar sana? Nah kan pas kan urutannya, habis edukasi Anda bikin masalah. Terus kalau lu udah gak bisa beli polis lagi, sorry lo, ternyata Tuhan punya jalan hidup luar biasa buat lu. Lu boleh hidup 15-20 tahun lagi, bahkan 30 tahun boleh tetap hidup. Terus kelanjutannya kayak apa? Nah akhirnya kan masuk ke solusi kan. Solusinya apa? Nah, lu mesti pegang PPH plus. Teman-teman ketika kasih solusi pun kita bisa kasih combine dengan fact finding yang Anda temuin. Misalkan nih, si karyawan ternyata punya anak. Anda kan bisa pura-pura tanya dulu di awal, ngomong-ngomong anak lu sekarang paling kecil umur berapa sih? Dia ngomong SD. Kita udah bayangkan nih kalau SD atau kelas 6, umur 6 sampai umur 10. Berarti paling nggak 10 tahun lagi atau ke atas dia pasti butuh untuk kuliah, betul kan? Nah, Anda bisa persiapkan ketika nanti Anda desain polisnya PPH plus, premi yang muncul Anda bisa pakai buat alasan dia sebagai apa? Sebagai apa? Ayo. Saya udah kasih clue kan, anaknya masih SD, 10 tahun lagi pasti butuh kuliah. Uang mangkal. Nah, paling nggak Anda bisa ngomong kan ke dia, kan dia cuma karyawan. Karyawan kan paling hobi nabung, bener nggak? Nah, daripada lu nabung di bank konvensional, sorry itu lu ada apa-apa pasti kepake semua habis, betul nggak? Tapi kalau lu taruh di Prudential, di satu sisi kan kamu dapat penjagaan kan, kalau lu ada apa-apa, lu nggak perlu ambil tabunganmu gitu loh. Tapi kalau lu sehat terus dan lu ternyata butuh dana dari pembentukan saldo di polismu ini, lu mungkin bisa pakai untuk nambah-nambahin uang pangkal sekolah anak lu. Jadi dia lebih bersemangat gitu loh, ngerti gak? Daripada taruh di konvensional kan lebih baik taruh di Prudential. Ya, jadi solusinya untuk yang karyawan ini sesederhana itu. Mungkin dia nggak sadar. Sama dengan yang tadi ngomong BPJS mana? Bawah, Ya? bawah 3. Nah, BPJS. Teman-teman kalau mau BPJS edukasinya simpel. Pernah tahu nggak orang kalau sakit beneran mau pakai BPJS caranya gimana? Pernah tahu nggak? Tanya dulu ke dia. Kan orang gaya sok-sokan ikut-ikutan, bener kan? Teman-teman, memang negara mewajibkan kita harus beli BPJS semua pada akhirnya. Kenapa? Karena BPJS akan tekor kalau kita nggak bantu. Teman-teman tahu nggak arti BPJS itu sebenarnya buat apa sih? Ini kan program dari pemerintah supaya semua rakyat jelata, ada judul lanjutannya jelata. Kalau sakit ada yang ngurusin gitu loh, nggak sampai mati di bawah jembatan, ngerti ya? So diputuskan ada BPJS. Nah masalahnya kan asuransi itu kan sistem gotong royong, bener nggak? Kan nggak bakalan ada bos gila jadi bosnya BPJS. Siapa sakit tak bayarin kan nggak mungkin. Asuransi sistemnya gotong royong. Nah dalam hal ini siapa yang gotong royongin? Ya kita ini loh. Satu orang setor 80.000 sehari se-Indonesia, duitnya lumayan nggak? Nah bisa buat itu, bukan buat calon nasabah kita. Calon nasabah kita nggak mungkin rakyat jelata, bener nggak? Calon nasabah kita kan kelas menengah atas. Nah mungkin dia nggak paham BPJS itu seperti apa. Loh BPJS Anda udah kondisi kritis, saya bisa gabung loh.
Ya, habis terdiagnosa Anda mau gabung boleh, tapi tunggu sebulan. Setelah itu Anda bisa dapat BPJS. Nah, itulah fungsi BPJS. Tapi pernah tahu beneran nggak cara klaimnya? Nah, ini loh bisa ngeri. Nah, coba aja Anda ngomong, tapi dia nggak mungkin laku juga, toh. Saya pernah tahu sekali yang rumah sakit di daerah mana itu Rangkai loh, yang mau ke tambah apa? Itu pasar Swati ya, yang dekatnya pasar Prabu. Coba ke situ, tanya mana yang daerah BPJS. Ngeri teman-teman, serius, ngeri. Kayak ikan asin dijejer-jejer, nggak tahu nggak ada yang handle. Ya, dokternya pun mau ngurusin juga setengah hati loh, beneran. Kenapa? Saya pernah tahu, nggak tahu sekarang ya. Dulu mereka sekali handle jasanya cuma dibayar berapa? 15.000. Nah, jadi dia juga nggak akan full hard gitu. Nah, Anda edukasi dulu itu. Ya, kemudian problemnya Anda bikin dari mana? Ini kan urutannya kan dari edukasi, masalah dari mana? Cik, kalau lu hari ini nggak ambil, sorry lu. Begitu udah terdiagnosa, lu pakai BPJS ternyata lu kecewa, terus lu mau ambil Indonesia, lu akan substandard, mungkin lu exclusion dan lain-lain. Nah, balik lagi ke solusi yang terakhir. Udah lah Cik, apa kalimat terinflusi nggak ada mau ucapin? Kan cuma gitu aja. Ya, jadi problemnya adalah di edukasi lagi. Nah, sama istri nolak. Sama tadi yang tanya. Nah, saya mau tanya, istrinya kerja nggak? Nah, kira-kira menurut Anda yang pintar jualan, suami setuju, istri nolak padahal ibu rumah tangga. Ini istri gila pasti. Gilanya bukan gila normal, karena dia sebenarnya tidak paham apa gunanya polis itu. Nah, kalau saya jadi kamu, saya akan mengklirkan dengan gampang. Cik, boleh minta waktu 30 menit nggak? Aku nggak ada maksud jualan kok, Cik, tenang aja. Sing penting lu ngerti kabeh, aku seneng. Setelah aku cerita lu nggak mau nggak apa-apa. Jadi Anda harus pintar juga gitu loh menjual diri. Bagaimana orang defensif, Anda jangan serang. Paham ya? Tapi kesankan Anda udah lost, ya udahlah. Lu nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang penting aku mau jelasin 30 menit, lu mesti dengerin. Ya udah. Teman-teman, kalau Anda mau mancing pembicaraan itu Anda menangkan, simpelnya orang selling itu adalah selalu asking. Anda harus rajin bertanya. Ngerti ya? Bertanyanya ya cuma dilakukan if aja terus. Bagaimana kalau misal ini apa, lain ini apa, begitu terus. Nah, sekarang saya mau tanya, polis yang Anda jual isinya apa misalkan? Rider yang dibeli apa? CCP dong. Kan ini, urut ya. Dan selalu saya dulu, kita edukasi. Cici. Nah, di antara dua ini teman-teman, kalau Anda perlu memperkuat omonganmu, Anda cukup melakukan storytelling. Nah, storytelling itu muncul di sini. Ini urutannya orang prospek ini gini. Contoh ya, kita edukasi dia kayak apa? Ci, lu tahu nggak? Ya, zaman sekarang, sing namanya jantung kan stroke, medeni Ci. Kemarin barusan, nah storytellingmu mulai muncul semua, ya kan? Seperti kayak Arifin kemarin kamu juga kan, dulurmu gitu, sepupumu, ya wes itu keluarin semua. Ya Anda mau fiktif pun boleh, Anda punya story kebenaran yang true story ya lebih bagus lagi. Ya, yang penting Anda jadi apa ya pendongeng yang memang benar-benar meyakinkan. Bukan berbohong untuk alasan menipu dia untuk mengambil ke jalan yang salah, tapi tujuannya adalah untuk meyakinkan dia supaya dia paham. Ci, kemarin ya temennya sepupuku, lu kan ya nggak apa-apa tuh, benar nggak? Temennya sepupuku, padahal hari Minggu barusan kita jalan bareng Ci ke pasar apa? Barusan ini aku sebelum masuk sini, barusan ya aku dikabarin kena stroke Ci. Nah, itu kan udah mulai edukasi dia. Nanti ya, Ci, kemarin polis yang mau dibeli sama Koko itu namanya CCP. CCP itu kebanyakan business cover benefit. Dimana ketika sorry ya Ci, aku lah yang punya terdiagnosa toh Ci, aku Ci sehat tapi terdiagnosa toh jantung kanker stroke, langsung keluar. Kemarin berapa? 1 ya, langsung keluar 1 miliar Ci. So sekarang saya mau tanya sama Tasya, kalau hari ini Koko luar biasa, ya sudah care sama keluarga, sudah care sama Cici, kasih 1 M ketika dia ada problem, dan hari ini Cici nggak mau. Sorry Cici sehari-hari kerja apa sih? Lu tahu kan ibu rumah tangga, saya tanya, sorry Cici sehari-hari kerja apa sih? Dia pasti langsung ngomong apa? Ya di rumah. Loh Cici, kalau Cici di rumah, sorry ya Cici, ada apa-apa sama Koko, gak bisa kerja lagi, gak bisa dapet income. Cici rencana kayak apa? Kasih masalah terus, asking terus. Ya, kalau Koko nggak bisa kerja lagi, Koko nggak bisa kasih income lagi, Cici rencana kayak apa? Cuman mau tahu toh Cici rencana kayak apa? Tanya aja.
cuman mau tahu kok rencana kayak apa. Ya, justru mungkin kalau lu meyakini kemarin yang di closing sama Bu Joni ini kekecilan sebenarnya, dia bisa jauh lebih dari itu. Kesempatan. Karena istri kalau ngomong ke suami, ngomong terus, suami juga nggak tahu, pasti tanda tangan. Ya kan? Kan gitu. Nah, mungkin salah satunya misalkan ya, itu premi berapa? 1,7. Berarti kalau 5M kan kurang lebih cuman 8 juta. Nah, mungkin saya akan ngomong, Ci, justru mumpung ketemu dulu nih, Ci. Kalau menurut lu, Ci, kelas keluarga kalian bukan 1M, lu mesti 5 miliar. Kenapa? Karena 5 miliar kalau ada apa-apa, lu ambil, lu taruh di bank, lu minim-minim sebulan bisa terima 25-30 juta. Sorry Ci, 1 bulan biaya rumah tangga berapa? Nah, mulai edukasi terus kan. Siapa tahu dia bilang sebulan 25 jutaan. Nah, kan pasti. Nah, sekarang problemnya kalau Cici sekarang tiap bulan transfer rutin 8 juta. Cuman transfer tok, Ci. Dari BCA lu ke BCA-nya, dari BCA lu ke PGB-nya Prudential yang atas nama lu sendiri. Lu sebenarnya bisa nggak? Nah, ada kesempatan malah closing lebih gede lagi setelah diedukasi. Kan bisa aja waktu closing sama lu 1,71 kan cuma sungkan gara-gara buat temenin main terus. Ya kan? Teman-teman percaya nggak? Orang closing, faktor utama bukan karena Anda pinter. Faktor utama karena Anda menyenangkan dia. Faktor utama karena Anda deket dia. Faktor pertama karena Anda relation baik dengan dia. Kalau harus punya skill bagus baru bisa jualan, hari ini pasti yang selling yang pinter nggak banyak. Yang bisa closing loh, paling cuma sedikit. Contoh lah tadi sama cewek yang ngaku di sini, udah setahun nggak aktif, tiba-tiba dapat closingan cuma gara-gara teman gereja ditawarin orang terus dia muncul kan. Padahal nggak aktif loh, nggak pakai branding dirinya, betul ya? Nggak pernah tampil di medsos tentang Prudential, nggak ada prestasi. Orang lain nabur setengah mati, dia cuma muncul yang saya Prudential loh, ikut saya nggak? Akhirnya ikut dia gitu. Betul ya? So nomor 1 sebenarnya bukan skill, nomor 1 adalah kedekatan. Ya, Anda dekat skill 0, Anda closing tapi kecil. Anda dekat, Anda skill bagus, closingnya gede. Ya, Anda ciamik banget skillnya, tapi nggak bisa deketin orang, Anda nggak menyenangkan, sampai mati nggak closing. Ngerti ya? Sama lah, saya masih ingat ceritanya Dr. Dandung. Ya, beliau kan juga sudah jadi dokter di sebuah perusahaan besar. Ya, dia mengakui setiap ada pasien datang sambil dibenerin, sambil diobatin, diprospeklah Prudential. Ya, selama 1 tahun omsetnya gede banget dia. Udah ratusan juta, mungkin 1M juga bisa. Tapi setelah dia melalui dan akhirnya jadi leader yang hebat, dia mengakui ternyata 1 tahun pertama cara jualan saya salah pol, bentuk proposalnya, desainnya salah banget. Tapi yang penting kan setahun dia bisa closing semua. Kenapa? Karena si pasien cuma modal percaya aja. Si pasien merasa dekat sama dia, dia udah beli. Lalu ya, jadi PR pertama adalah bagaimana kita menyeting diri kita dulu lah, jadi orang yang menyenangkan. Ya, oke, terus nextnya, kejawab ya. Mau tanya sebentar sebelum lanjut, itu yang tadi masalah hospital itu berarti walaupun karyawan sudah ditanggung oleh perusahaan tetap ngambil hospital lagi? Iya, harus berani ambil. Kenapa? Karena kalau dia sampai ada apa-apa, teman-teman, saya bicara karena udah BPH plus ya. Kalau dulu zaman BHS aja, mungkin saya cuma nyodorin dia CCP toh. Teman-teman, kalau hari ini CCP ditambah BPH plus, kayaknya dunia udah aman dari resiko. Benar ya? Kalau dulu kan kita nggak bisa apa-apa, kita keterbatasan punya BHS doang. Dimana orang kalau sakit ya mau nggak mau ada plafon. Ya sakit dikit aja udah pasti plafonnya nggak cukup dari dulu. Kalau sekarang kan benar-benar nikmat, benar ya? Dan ada yang pede. Ada satu poin yang paling penting di BPH Plus yang menurut saya adalah itu senjata utama kita. Tapi Anda malah sangat jarang ucapin ini kalau saya. Tapi di SP10 saya selalu tekenin, yaitu masalah PMN. Teman-teman bayangin ya, dulu PMN itu adalah Pro Medical Network. Itu adalah program yang Prudential keluarin, beberapa rumah sakit bekerja sama dengan kita dan dia berlabel PMN, Pro Medical Network. Contoh kalau di Surabaya sudah ada 3, Premier, Siloam sama Mitra Keluarga. Singapura, hampir semua rumah sakit Singapura, terutama top semua udah PMN sama kita. Apa fungsi PMN, teman-teman? Ya, kalau yang fungsi ringan-ringan, ketika dia masuk ada perlu nunggu, dia akan dapat servis spesial. Ya, mungkin kalau yang di Surabaya ya, kalau cewek mungkin dapat boneka teddy bear. Mungkin kalau cowok dapat bantal.
Itu servis yang sepele lah ya. Tapi kalau di Jakarta, wah udah lebih keren. Ya, saya dengar di Jakarta salah satu rumah sakit udah punya lounge sendiri untuk nasabah Prudential kalau masuk rumah sakit. Gila nggak? Jadi udah kayak bandara gitu. Orang lain mungkin keleleran, orang Prudential lounge sendiri loh. Dan Anda harus tahu, bayangin kalau kita bayangin satu lingkaran besar industri asuransi, 50% adalah nasabah Prudential. Coba Anda pikir. So kalau Anda hari ini sebagai owner rumah sakit, kepengen nggak Anda ngajuin diri ke Prudential? Ayolah, nasabahmu kasih aku, bener nggak? So mereka belum lama juga kepengen PMN sama kita, teman-teman. Percaya kita. Ya. Nah, apa kelebihan PMN? PMN adalah memastikan nasabah kita ketika masuk, kalau kamar yang dia beli ternyata penuh, dia bisa naik kelas, teman-teman. Itu udah jaminan dari Prudential. Ya. Nah, problemnya adalah seringkali TPA pihak ketiga yang kita kerjasamain, baik Admedica maupun SOS kalau yang BHS sama, itu juga nggak terlalu ngerti tentang nulis-nulis baru di bisnis kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai bocoran aja, project kita ya di tahun 2020 kita udah nggak pakai TPA lagi. TPA kita ya PMN kita sendiri. Jadi akan sangat membantu kita dalam urus klaim nasabah di rumah sakit, karena udah nggak perlu lagi pihak ketiga. Kalau sekarang yang terjadi kan gini, nasabah ke rumah sakit. Rumah sakit kalau ada apa-apa bukan ke Pru, tapi ke TPA. Ya, TPA lah yang berhubungan dengan rumah sakit, dua arah. Prudential nggak ikut-ikut gitu loh. Nanti setelah proses dibayar, TPA baru minta klaim ke kita untuk reimburse. Gitu kayak gitu. Jadi kalau ada komplain-komplain ya Prudential apa, Pru ini nggak ikut-ikut gitu loh. Ya, proses klaim itu nggak ngelibatin Pru, TPA-nya aja. Nah, seringkali terjadi problem di sini. Makanya project kita tahun depan semoga cepat aja. Udah nggak pakai TPA tapi Prudential sendiri. Nah, saya balik lagi kenapa PPH Plus kelebihannya di PMN, teman-teman. Coba bayangin ya, kita anggaplah Prudential ini masih PHS Plus, belum PPH. Semua kompetitor rata-rata jualannya sama, pakai gaya one bed cheapest, betul ya? Ya. Nah, coba Anda bayangin satu rumah sakit punya jatah berapa kamar yang judulnya one bed cheapest? Dikit toh. Sekarang ketambahan orang Prudential. Kira-kira cukup nggak rumah sakit itu diisi one bed cheapest mau berapa orang? Jadi ada nggak kemungkinan besar kompetitor lain kalau ngirim nasabahnya ke rumah sakit, rumah sakitnya akan ngomong gini, sorry, one bed cheapestnya di PO Prudential, nggak PP salah gitu guyonannya. Tuh bed cheapestnya udah habis, one bed cheapest udah habis, mungkin nggak? Mungkin banget. Nah, dan kalau itu yang terjadi, nasabah kompetitor lain apa yang harus mereka lakukan? Satu, naik kelas kena prorate. Kalau prorate, Tenso Plus 5 ngewe iso bayar loh. Kan prorate, semua di prorate, betul kan? Kalau dia downgrade, malah jengkel. Kenapa? Aku udah bayar mahal. Lah kok saya masih downgrade ketemu 5 orang, 6 orang loh, kan saya nggak mau. So dilema nggak? Anda bisa masuk di situ harusnya udah bagus. Ngerti ya? Bahkan kalau bisa malah kita berharap kan masuk ke rumah sakitnya PMN, Madaro penuh kabeh gitu kan? Wah, Anda bisa nginep yang di VIP loh. Nggak bisa. Hah? Saya bilang nggak bisa. Maksimal 1 tingkat, kemarin aku ngalami. Yang kamu gendong kamu siapa? Karena gini loh, masalahnya adalah ini kan direkam juga ya. Ini proyek baru, ya. Jadi nggak semua ARP pun, nggak semua staf Prudential benar-benar paham. Apalagi yang TPA-nya itu kan tadi di belakang aja sempat ngobrol sama saya, ya engkel-engkelan masalah ini. Sampai nasabah akhirnya mau ambil yang opsi ini nggak bisa, telepon sejam, ya akhirnya bisa. Karena memang knowledge-nya memang nggak terlalu udah ngerti semua itu. Teman-teman, PMN adalah kalimatnya udah jelas, jaminan untuk nasabah kita pasti tersedia kamar. Bu Nani sama Ya. dokter dia yang jawab. Yang kalau kamu mau tahu benar ke Himawan, jangan ke yang lainnya. Karena yang lainnya pun pernah ngomong di konsil, ya salah ya, akhirnya teleponnya ke Himawan lagi, yang paling benar Himawan. Ya, seperti itu. Ada banyak hal-hal yang ya kita harus tanya sama yang nyiptain aja, gitu aja. Ya, yakinlah itu hebatnya PMN di situ. Ya, dulu aja ada yang ngomong sama saya, Pak itu cuma maksimal cuma 2 hari loh. Enggak, ya selamanya memang penuh terus yang di bawah ya. Anda mau nginep di atas ya selamanya. 10 hari masih penuh terus ya Anda di atas terus. Gitu. Oh, jadi kalau bisa lebih dari 2 hari Bu ya? Bisa. Kamu pikir 2 hari kan? Iya. Enggak, kalau PMN 3 hari masih penuh ya terus di atas, 5 hari masih penuh ya tetap di atas. Tapi bawah kosong ya masih nggak turun lah. Gitu, ya. Kita asumsikan misalkan biayanya penuh terus gitu. Ya. Nah, ya kalau dia memang penuh ya harus naik karena PMN adalah
menjamin bahwa nasabah kita pasti tersedia kamar. Paham ya? Itu adalah jaminan dari Indonesia, tersedia kamar. Nah, apalagi kalau Anda lihat beberapa yang gold A, gold B itu kan belinya pasti di Singapura. Ya, Singapura kan pasti jujukannya orang-orang kita. Nah, dan kalau lihat listnya itu kayak Moni, Novena, Moni di Orchard itu semua adalah PMN semua. Ya, Moni Novena itu jauh lebih mahal, dari Orchard. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi kalau Anda bisa combine ke semua orang, fungsi CCP dan PPH nggak sama teman-teman. Anda harus jelasin bahwa PPH itu benar-benar ngatasi semua problem yang di rumah sakit. Apapun yang di rumah sakit itu udah nggak perlu publik. Terus tenang kan, bener nggak? Nah problemnya adalah kalau efek dari sakit di rumah sakit itu berdampak ke bagaimana kita menghasilkan income, disitulah kita fungsi ada CCP mungkin, ya kan? Sudah jantung, kanker, stroke, ginjal, dia butuh CCP. Nah CCP pun juga keren, ya. Terakhir ada satu kompetitor kita yang namanya A, kan jualan kayak CCP, artinya kalau mati keluar, gitu kan. Tapi ternyata ketika Anda pelajari lebih dalam lagi, ternyata masih dibagi-bagi gitu. Penyakitnya ada minor, ada major, keluarnya berapa persen, terus kalau keluar nanti motong, nggak bisa sesimpel kita. Ya, kalau kita kan sederhana, pokoknya diagnosa keluar, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya lagi, mau di closing lagi, tapi takut nggak lancar bayar premi. Teman-teman, ini pertanyaan bisa banyak hal, tapi nggak mesti ini. Contohnya kayak gini. Ada nasabah umur udah 61 misalnya. Hari ini ada closing PGB. Rencana membayar premi adalah 20 tahun. Nasabahmu bisa ngomong, gila nggak ini umur 61 suruh bayar 20 tahun. Bayangan dia bayar sampai umur 81. Betul nggak? Nah, balik lagi ke kalimat ini. Anda harus bisa edukasi dia bahwa sebenarnya PGB yang wajib orang setor adalah selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, nasabah boleh terserah mau bayar rutin, nggak bayar rutin terserah, belum. Efeknya cuma ada di nilai tunai. Bayar rutin ya pasti nilai tunai makin besar. Bayar nggak rutin ya nilai tunai pasti nggak besar atau kecil. Nah, apa itu nilai tunai? Nilai tunai berfungsi untuk membackup supaya biaya asuransi tetap bisa dibayar. Selama nilai tunai dipotong biaya asuransi hasilnya tetap positif, maka polis ini tetap berlangsung. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya ke orang yang udah tua tadi atau ke orang yang merasa nggak bisa bayar premi. Oke, saya kasih dia masalah. Pak, kalau dia punya problem, punya pikiran nggak bisa bayar premi, berarti kan memang nggak terlalu kaya juga kan? Nah, sekarang kita kasih dia problem. Pak, udahlah, tutupkan proposalmu, Anda tanya balik. Anggap lu nggak ngambil ini wis, gara-gara kepikiran kan? 3-4-5 tahun lagi pas gak bisa bayar ya apa, bener nggak? Ya wis lu nggak usah ngambil. Saya tanya balik. Kalau lu ada sakit, lu ngatasinya kayak apa? Udah lempar pertanyaan aja. Betul nggak? Cuma kayak gitu. Ya Anda bisa tambah-tambahin lah, sayang keluarga kah, anak lah, istri lah, suami kayak gitu. Tapi intinya Anda buka pikiran, sudah edukasi dulu. Kuncinya adalah bahwa PGB ini tidak menyuruh Anda benar-benar 20 tahun kan? Itu adalah rencana. Kalau Anda mau nilai tunai bagus kayak gini, mungkin nilai tunai mau naik haji, mau umroh, mau buat pensiun, mau buat apa kan boleh. Tapi fungsi nilai tunai yang utama adalah untuk mengcover coy ini dulu gitu loh. Cuma beberapa orang boleh aja kan punya pemikiran, oh enggak, saya mau ngumpulin ini supaya nanti berapa tahun lagi bisa saya ambil untuk tambahin kuliah, terserah. Tapi fungsi dia adalah di sini. Jadi nggak usah terikat dengan 20 tahun ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya balik lagi ke sini, gimana kalau saya nggak lancar bayar premi? Pak, kalau nggak lancarnya setelah tahun ketiga nggak masalah, benar nggak? Yang penting 3 tahun ini lu harus lancar. Lu bisa nggak 3 tahun ini lancar? Bisa, lu udah ambil, betul nggak? Selama Bapak sehat, saya jamin kok premi pasti bisa dibayar. Tapi yang saya khawatir justru kenapa? Pas Anda merasa nggak bisa bayar premi karena kondisi Anda sedang sakit. Dan waktu sakit Anda butuh nggak produk ini? Berfungsi nggak? Nah, akhirnya kan dia justru malah butuh. Teman-teman, sebenarnya orang yang memang sangat butuh polis kita adalah justru orang yang nggak terlalu kaya, benar nggak? Kalau dia kaya banget, sebenarnya nggak beli polis nggak apa-apa, ya. Orang ketika kaya banget beli polis, sebenarnya unsur paling utama adalah mungkin membantu kita, kok bisa. Atau mungkin orang ini memang sengaja mau mendistribusikan kekayaannya lewat polis, benar nggak? Mendistribusikan kekayaannya lewat polis artinya apa? Dia mulai bagi-bagi apa? Warisan sejak hari ini, ya. Dia setting, dia mau lebih kaya gitu.
itu bisa. Ya, kemudian lagi cara ketemu agen secara langsung tanpa janjian. Nah, teman-teman, ini sering saya lakuin zaman dulu. Cliff, lagi jawab pertanyaanmu. Ya, cara ketemu agen, cara ketemu orang secara langsung tanpa janjian. Teman-teman, ini cuma masalah pemilihan jam aja. Ya, kalau Anda harus cermat. Ini yang Anda mau datangi di rumah apa di toko apa di kantor, Cliff? Di rumah, ya udah Anda pilih jam yang tepat. Misalnya, kalau saya zaman dulu, saya pasti milih rata-rata setengah 8, teman-teman. Karena itu dia udah makan malam. Ya. Jangan sengaja Anda datang jam setengah 7, berarti Anda memang jegat diajak makan malam. Gitu ya. Dan biasakan jangan bikin orang gak nyaman. Misalkan nih Anda udah ngatur setengah 8, ternyata pas datang orangnya memang lagi makan. Ayo makan yuk sekalian. Kalau saya pribadi loh ya, saya nggak mau. Saya pasti akan ngomong, udah barusan udah makan. Nggak apa-apa, sampein aja. Saya tunggu di luar. Saya pasti keluar dari rumah, teman-teman. Itu pernah saya lakuin. Kenapa? Anda tunggu di sofa, belum tentu dia nyaman. Hati-hati karena mulut sama hati nggak sama, bener nggak? Ya, mungkin yang cowok mau, nggak apa-apa, wes makan. Anda beneran makan. Ya, padahal si istri itu habis ada pulang, gue udah cek terima kasih aja. Sebenarnya kan, ayo ambil yang banyak, ambil yang banyak. Anda bingung kan? Diajarin leader, kalau nggak ngambil ntar dibikin, ntar orangnya tersinggung. Ya wes ngambil lagi dia keberangkas. Salah kan ya? Bener ya? Serba salah kan? So lebih baik apa? Enggak kok, beneran udah makan. Serius thank you. Anda mesti keluar. Ya, keluar. Ya logika lah ya. Orang makan paling nggak setengah jam pasti selesai. Ya udah setengah jam baru muncul. Kalau Anda stay di ruang tamunya, Anda pasti nggak bikin dia nggak nyaman, teman-teman. Ya, nah mungkin nyambung dengan kondisi di dalam rumah. Biasakan seperti ini tips dari saya. Ya, Anda mau pakai terserah. Biasakan kalau Anda udah ngomong, itu Anda memprediksi bisa sampai selesai buyar sampai closing. Kalau Anda nggak meyakini ngomong ini bisa selesai, lebih baik nggak ngomong sama sekali. Saya kasih contoh. Anda udah janjian, udah ketemu di jam yang dijanjiin. Ternyata pas baru mau ngomong, Anda melihat dari jauh si istri keluar dengan make up-an. Nah, Anda coba tanya, "Bang, sorry, kok mau pergi ya?" "Oh, nggak apa-apa kok, sisa jam lagi." Wis, kasih dong ngomong. Percaya saya, karena Anda nggak akan cukup sejam. Ya, Anda ketemu nasabah memang prudensial 10 menit, tapi babi buburnya bisa 2 jam. Bener nggak? Nggak terasa gitu. Daripada Anda ngomong seperempat separuh, tiba-tiba, "Sorry ya, lanjut nanti ya. Ini kapan ya kamu?" Udah susah ketemu. Kenapa? Karena dia belum tahu keseluruhan cerita Anda. Separuh toh, selebihnya dia akan mengira-ngira. Dan pasti Anda akan susah follow up dia. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda nggak meyakini bahwa ini bisa selesai ngomong sampai buyar, mending nggak ngomong. Jadi Anda boleh 6 kali ketemu orang, tapi nggak pernah prospek. Ke-7 datang beneran selesai, itu lebih keren. Ya, follow up bagi saya lebih susah, teman-teman. Lebih susah.